Diamlah sejenak, tarik napas perlahan dan dengarkan dengan tenang. Pesan ini bukan untuk mereka yang masih sibuk membuktikan diri. Bukan untuk mereka yang masih percaya bahwa semua hal harus dikejar tanpa henti. Pesan ini untuk kamu yang diam-diam lelah, yang diam-diam mempertanyakan, yang diam-diam merasa kehilangan sesuatu yang bahkan belum benar-benar pergi. Ada satu ilusi yang sering menjebak manusia. Ilusi bahwa jika kita cukup berusaha, cukup mengejar, cukup bertahan, maka seseorang akan tetap tinggal. Ilusi bahwa perhatian bisa dipaksa. Ilusi bahwa cinta bisa diamankan hanya dengan ketakutan kehilangan. Namun hidup memiliki cara yang kejam untuk mengajarkan kebenaran. Bahwa tidak semua yang kamu kejar akan mendekat. Bahwa tidak semua yang kamu pertahankan ingin bertahan. Bahwa tidak semua yang kamu takutkan layak diperjuangkan. Stoikisme, filsafat yang lahir dari ketenangan dan kejernihan berpikir, membisikkan satu prinsip yang sederhana namun mengguncang. Jangan kejar lagi. Biarkan dia datang dengan sendirinya. Kalimat ini mungkin terdengar dingin, tetapi di baliknya tersembunyi kebebasan yang jarang dimiliki banyak orang. Sekarang, renungkanlah baik-baik. Manusia memiliki naluri untuk menggenggam. Kita ingin mempertahankan apa yang kita sukai. Kita takut kehilangan apa yang membuat kita nyaman. Kita cemas ketika sesuatu mulai menjauh. Dan dalam kecemasan itu, kita mulai mengejar perhatian, mengejar kepastian, mengejar seseorang yang perlahan berubah. Namun ada satu pertanyaan penting yang jarang kita ajukan pada diri sendiri. Apakah semua yang menjauh memang harus dikejar? Atau justru, pengejaran itulah yang membuat kita semakin tersesat? Stoikisme mengajarkan bahwa sebagian besar penderitaan manusia tidak berasal dari kejadian itu sendiri, tetapi dari cara kita merespons kejadian tersebut. Bukan jaraknya yang menyakitkan, tetapi pikiran kita tentang jarak itu. Bukan kepergiannya yang menghancurkan, tetapi ketakutan kita terhadap kepergian. Ketika seseorang mulai menjauh, pikiran kita sering menciptakan cerita. Mungkin aku kurang baik, mungkin aku harus lebih berusaha, mungkin aku harus menunjukkan bahwa aku peduli. Tanpa sadar, kamu mulai berlari, kamu mulai memaksakan kehadiran, kamu mulai mengorbankan ketenangan, hanya untuk memastikan seseorang tetap di sisimu. Tetapi semakin keras kamu mengejar, semakin kamu kehilangan satu hal yang paling penting, yaitu kendali atas dirimu sendiri. Kamu mulai hidup dalam kecemasan, mulai menunggu tanpa tenang, mulai menggantungkan suasana hati pada respon orang lain. Dan disitulah masalah sebenarnya muncul. Stoikisme berdiri di titik yang berbeda dan berkata, tidak semua hal berada dalam kendalimu. Perasaan seseorang bukan milikmu. Keputusan mereka bukan kuasamu. Kesediaan mereka untuk tinggal bukan sesuatu yang bisa kamu paksa. Maka mengapa kamu menghabiskan energi untuk sesuatu yang tidak bisa kamu atur? Berhenti mengejar bukan berarti kamu kalah. Berhenti mengejar adalah cara untuk kembali berdiri. Bayangkan seseorang yang terus mengejar. Ia terlihat cemas. Ia terlihat takut kehilangan. Ia terlihat bergantung. Sekarang bayangkan seseorang yang tenang. Ia tidak memaksa. Ia tidak memohon. Ia tidak kehilangan dirinya sendiri. Mana yang terlihat lebih kuat? Dunia tidak selalu menghormati usaha. Dunia seringkali menghormati ketenangan. Karena ketenangan memancarkan rasa cukup. Ketika kamu tidak lagi mengejar, kamu mengirimkan pesan yang berbeda. Aku tidak takut kehilangan. Aku tidak bergantung. Aku bisa tanpa kamu. Dan ironi kehidupan mulai bekerja. Ketika kamu berhenti memaksa, orang mulai berpikir. Ketika kamu berhenti mengejar, jarak mulai terasa. Ketika kamu berhenti mengejar perhatian, kehadiranmu justru mulai dihargai. Seringkali baru menyadari nilai sesuatu ketika mereka tidak lagi dikejar. Namun prinsip stoik tidak bergantung pada apakah seseorang kembali atau tidak. Prinsip ini berakar pada sesuatu yang jauh lebih dalam. Itulah harga diri. Stoikisme tidak bertanya, bagaimana caranya membuat dia tetap tinggal. Tetapi stoikisme bertanya, bagaimana caranya tetap tenang apapun yang terjadi. Ini adalah perbedaan besar.
Ketika kamu terus mengejar seseorang, hidupmu berputar di sekitar mereka. Ketika kamu berhenti mengejar, hidupmu kembali berpusat pada dirimu sendiri. Energi yang dulu habis untuk cemas mulai kembali. Pikiran yang dulu dipenuhi kekhawatiran mulai jernih. Kamu mulai melihat hidupmu sendiri, bukan hanya bayangan orang lain, dan disitulah kekuatan sejati muncul. Karena kebebasan terbesar dalam hidup bukan tentang memiliki seseorang, tapi tentang tidak bergantung pada siapapun untuk merasa cukup. Ada satu kebenaran yang keras, namun membebaskan. Jika seseorang memang ingin tinggal, mereka tidak perlu dikejar. Jika seseorang hanya bertahan karena kamu terus mengejar, mereka tidak pernah benar-benar memilihmu. Pilihan jauh lebih bernilai daripada paksaan. Cinta yang lahir dari tekanan tidak pernah stabil. Perhatian yang lahir dari rasa kasihan tidak pernah tulus. Kedekatan yang lahir dari ketakutan kehilangan selalu rapuh. Stoikisme mengajakmu melihat realitas tanpa ilusi. Bahwa kamu tidak perlu meyakinkan seseorang tentang nilai dirimu. Bahwa kamu tidak perlu berlari di belakang orang yang ragu terhadapmu. Bahwa kamu tidak perlu kehilangan martabat hanya untuk mempertahankan hubungan yang tidak seimbang. Berhenti mengejar bukan berarti berhenti peduli. Berhenti mengejar adalah bentuk penghormatan tertinggi pada dirimu sendiri. Itu adalah sikap yang berkata, aku tidak akan memaksa siapapun untuk melihat nilainya aku. Aku tidak akan mengorbankan ketenanganku demi kepastian palsu. Aku tidak akan kehilangan diriku sendiri. Dan jika seseorang benar-benar memahami nilaimu, mereka akan datang, bukan karena kamu mengejar, bukan karena kamu memohon, tapi karena mereka memilih. Dan jika mereka tidak datang, kamu tetap utuh. Karena kamu tidak pernah menggantungkan hidupmu pada sesuatu yang tidak pasti. Pada Okernia, hidup adalah tentang melepaskan ilusi. Ilusi bahwa semua hal bisa dipertahankan. Ilusi bahwa semua orang harus tinggal. Beberapa hal memang harus dibiarkan pergi. Beberapa orang memang harus dibiarkan menjauh. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu cukup kuat untuk tidak memaksa. Ingatlah, ini baik-baik. Apa yang memang untukmu tidak akan hilang hanya karena kamu berhenti mengejar. Dan apa yang pergi ketika kamu berhenti mengejar, mungkin tidak pernah benar-benar menjadi milikmu. Maka, tenanglah. Jangan biarkan ketakutan kehilangan mengendalikan hidupmu. Jangan biarkan satu individu menentukan nilai dirimu. Jangan biarkan kecemasan merampas kedamaianmu. Biarkan yang ingin pergi. Biarkan yang ragu tenggelam dalam keraguannya. Tetaplah berdiri. Tetaplah tenang. Karena dalam stoikisme, kekuatan sejati bukan tentang siapa yang mampu mempertahankan seseorang, tapi siapa yang mampu mempertahankan dirinya sendiri. Dan seringkali hal terbaik yang bisa kamu lakukan bukanlah mengejar, melainkan berhenti dan melanjutkan hidupmu dengan tenang. Karena apa yang benar-benar sejalan denganmu akan datang dengan sendirinya.